Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua mata kuliah statistik dan probabilitas, kita akan bahas tentang peluang atau yang biasa disebut dengan probabilitas. Dalam banyak hal, prediksi suatu kejadian sangat diperlukan dan diminati. Dan hal tersebut diperlukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti peramalan cuaca, penelitian ilmiah, permainan, bisnis, dan lain-lain, merupakan hal-hal yang tidak terlepas dari yang namanya peluang atau probabilitas, atau biasa disebut sebagai gambling, walaupun bukan dalam konteks perjudian dalam tanda kutip ya. Namun mau tidak mau, suka tidak suka, orang akan berhadapan dengan suatu kejadian di masa depan yang tidak dapat mereka pastikan. Karena tidak dapat dipastikan, muncullah berbagai kemungkinan, dan kemungkinan tersebut memiliki nilai-nilai peluang tersendiri atau peluang-peluang masing-masing. Oke, dalam konsep peluang atau teori peluang, kita akan menemukan istilah yang namanya ruang contoh atau biasa dikenal dengan ruang sampel. Ruang sampel atau ruang contoh ini merupakan himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan atau peristiwa atau kejadian atau eksperimen, dan dilambangkan dengan huruf S. S ini singkatan dari semesta. Kumpulan dari semua sampel dan dalam bentuk ruang sampel. Contoh, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah kejadian angka pada sebuah dadu. Dan kejadian atau peristiwa itu merupakan suatu himpunan bagian dari ruang sampel. Contohnya, jika diketahui S-nya merah, jingga, kuning, maka A sama dengan merah adalah kejadian sederhana. B, jingga dan kuning, atau penulisannya jingga gabung kuning. Itu simbolnya dibaca gabung ya, jingga gabung kuning, atau dituliskan seperti ini, B sama dengan jingga, kuning, dalam kurung kurawal adalah kejadian majemuk. Baik, kita masuk ke pengertian atau definisi probabilitas itu sendiri. Probabilitas adalah harga perbandingan jumlah kejadian A yang mungkin dapat terjadi terhadap N jumlah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah peristiwa. Maka PA adalah NA per NN. Dengan PA ini peluang atau probabilitas, NA merupakan peluang kejadian A, NN merupakan peluang seluruh kejadian. Sampai sini semoga dapat dipahami. Konsep dasar betul ini ya dari peluang. Contoh, berapakah peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu? Maka jawabannya, peluang munculnya angka ganjil pada tiap lemparan adalah 1, 3, dan 5. Ini dadu ada 6, maka angka ganjilnya 3, genapnya 3 ya. Maka P ganjil adalah 3 per 6. 3 ini jumlah angka ganjil, 6 ini adalah semestanya atau ruang sampelnya. Maka disederhanakan menjadi 1/2 atau peluang munculnya angka ganjil pada tiap lemparan adalah
0,5 atau setengah. Oke, kita akan mengenal adanya keterkaitan antar kejadian dalam peluang. Hubungan atau peluang akan semakin besar jika ada keterkaitan antar kejadian. Contoh, peluang munculnya angka 3 dan 4 pada pelemparan sebuah dadu adalah P3 atau 4 sama dengan 1/6 plus 1/6. Kenapa ditambahkan? Karena dia 3 atau 4. Ingat ketika atau itu dijumlahkan. Ketika dan itu dikalikan. Itu saja ada clue triknya ya. Oke, P3 atau 4 sama dengan 1/6 itu peluang muncul angka 3. Ada satu angka 3 dalam 6 angka pada dadu ya. Dan ada satu angka 4 pada 6 total angka pada dadu. Maka dijumlahkan menjadi 2/6. Disederhanakan menjadi 1/3. Maka peluang munculnya angka 3 atau 4 pada pelemparan sebuah dadu adalah P3 atau 4 sama dengan 1/3. Nah, ketika dia ada hubungan dan, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di atas itu atau, simbolnya U atau gabung, hubungan dan ini simbolnya adalah N, mirip N atau irisan ya. Jadi U gabung, simbol gabung terbalik, itu namanya hubungan dan. Hubungan ini akan membuat peluang kejadian atau keterkaitan tersebut menjadi semakin kecil peluang terjadinya. Contoh, peluang munculnya angka 3 dan 4 pada pelemparan sebuah dadu adalah P3 dan 4 sama dengan 1/6 dikali 1/6. Kalau tadi kita jumlahkan, maka ketika ada hubungan dan ini, maka kita harus mengalihkan. P3 dan 4 sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Bisa kita lihat bahwa peluangnya menjadi semakin kecil. Baik, di sini ada kaidah penjumlahan. Bila A dan B adalah dua kejadian sembarang, maka PA gabung B adalah PA plus PB min PA irisan B. Contoh, peluang seorang mahasiswa lulus statistika adalah 2/3 dan peluang lulus matematika adalah 4/9. Peluang sekurang-kurangnya lulus salah satu pelajaran tersebut adalah 4/5. Berapa peluang lulus kedua pelajaran tersebut? Maka sesuai dengan rumus, PS gabung M sama dengan PS plus PM min PS irisan M. Nah, betul ya, kalau kita menggabungkan logikanya jumlahkan aja. Kenapa harus dikurangkan irisannya? Karena dia saling terkait. Namun ketika dia saling bebas, seperti itu rumusnya ya. PA gabung B tinggal dijumlahkan saja PA plus PB. Namun ketika dia saling terkait, maka kita harus mengurangkan dengan irisannya. Maka PS gabung M sama dengan PS plus PM min PS irisan M. Sama dengan kalau kita langsung masukkan nilai-nilai yang diketahui pada soal, maka jawabannya 2/3 plus 4/9 min 4/5 sama dengan 14/45. Nah, ini tadi yang disebutkan, kejadian terpisah atau kejadian saling bebas, maka PA gabung B adalah PA plus PB. Tidak dikurangi lagi dengan irisannya, karena dia saja terpisah, tidak punya irisan. Gitu ya. Contoh, dari pelemparan 2 buah dadu, A adalah kejadian munculnya jumlah 7, dan B adalah kejadian munculnya angka 11. Atau jumlah 11. Kejadian A dan B adalah saling terpisah karena tidak mungkin terjadi bersamaan.
berapa peluang jumlah 7 atau jumlah 11? Nah, di sini coba lihat soalnya berapa peluang jumlah 7 atau jumlah 11, maka PA gabung B-nya adalah P7 gabung 11 ya. Sama dengan PA plus PB karena saling bebas atau saling terpisah. Tidak perlu dikurangi irisannya, tidak ada irisannya. Maka langsung saja masukkan angka-angka yang terdapat pada soal. Perolehlah PA tadi 1/6 ya. Ada 1/6, kemudian jumlah 7 itu 1/18. Ini disederhanakan dari per 36 tadinya masing-masing ya PA dan PB. Kan kalau ketika dadu itu ada 2 buah dadu, itu maka ruang sampelnya menjadi 36. Kalau satu dadu itu ada 6, 2 dadu 36. Oke, lanjut. PA gabung B adalah 1/6 plus 1/18 hingga diperolehlah 2/9. Hasil penyederhanaan ya. Oke. Lanjut. Bila A dan A aksen adalah dua kejadian yang satu merupakan komplement lainnya, maka PA plus PA komplement atau PA aksen sama dengan 1. Contoh, peluang tidak muncul angka 3 pada pelemparan sebuah dadu. Karena peluang muncul angka 3 itu 1, maka tinggal dikurangkan saja P3 aksen tadi atau P3 komplement sama dengan 1 dikurang 1/6. Diperolehlah 5/6. Seperti itu. Kita lanjutkan peluang bersyarat. Adalah peluang dengan suatu syarat kejadian lain. Contoh, peluang terjadinya kejadian B bila diketahui suatu kejadian A telah terjadi dilambangkan dengan PB bersyarat A. Didefinisikan, maaf saya sambil batuk-batuk. PB bersyarat A sama dengan PA irisan B per PA jika PA lebih dari 0. Contoh, populasi sarjana berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaan. Laki-laki bekerja 300, menganggur 50. Perempuan bekerja 200, menganggur 30. Maka peluang bersyarat kejadian-kejadian, anggaplah A itu yang terpilih laki-laki, B yang telah bekerja. Maka jawabannya peluang terpilihnya laki-laki yang telah bekerja adalah 300/500. Sama dengan 3/5. Yang telah bekerja ini dijumlahkan semua yang bekerja laki-laki dan perempuan. Ya, sederhanakan menjadi 3/5. Peluang bersyarat untuk kejadian bebas, kejadian satu tidak berhubungan dengan kejadian lain. PB bersyarat A sama dengan PB saja. Atau PA bersyarat B adalah PA. Contoh, percobaan pengambilan kartu berturut dengan pengembalian. A ini kartu pertama as, B kartu kedua sekop. Karena kartu pertama kemudian dikembalikan, ruang contoh atau ruang sampel untuk pengambilan pertama dan kedua tetap sama, yaitu 52. Kartu yang mempunyai 4 as dan 13 sekop. Jadi
jika dikembalikan, maka dia menjadi utuh kembali ya. Diambil 1, terus dikembalikan lagi 1. Maka PB bersyarat A ini langsung saja 13/52. Sama dengan 1/4. Karena skop itu sendiri ada 13. Kalau misalkan peluang terambilnya skop, berarti 13 per total kartu, 52 ya, kartu bridge. Disederhanakan menjadi 1/4 atau langsung saja PB karena dia PB bersyarat A, percuma saja ya, misalkan di awal sudah terambil as, dikembalikan lagi tetap 52 totalnya, sehingga bisa diabaikan. Maka PB bersyarat A ini adalah PB 13/52 sama dengan 1/4. Jadi, A dan B adalah kejadian yang saling bebas. Kemudian kaidah penggandaan, bila dalam suatu percobaan kejadian A dan B, keduanya dapat terjadi sekaligus, maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB bersyarat A. Contohnya, A itu adalah kejadian bahwa skrin pertama rusak, B adalah kejadian bahwa skrin kedua rusak. PA irisan B itu A terjadi dan B terjadi setelah A terjadi. Sehingga peluang mendapatkan skrin rusak pada pengambilan pertama adalah 1/4 dan peluang mendapat skrin rusak pengambilan kedua adalah 4/19. Sehingga ketika dikalikan diperolehlah 1/19. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya, bila dua kejadian A dan B bebas, maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Contoh, A dan B menyatakan bahwa mobil pemadam kebakaran dan ambulans siap digunakan, maka PA sama dengan 0,98, PB sama dengan 0,92. Maka PA irisan B sama dengan 0,98 kali 0,92. Hasilnya adalah 0,9016. Karena A dan B ini saling bebas. Tidak terkait ya. Tidak ada urusannya. Oke, kita lanjut. Kaidah base. Tulisannya base, itu bacaannya base. Jika kejadian-kejadian B1, B2, dan seterusnya sampai BK merupakan sekatan dari ruang contoh S dengan PBI faktorial sama dengan 0, untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai K, maka untuk sembarang kejadian A yang bersifat PA faktorial sama dengan 0. PBR bersyarat A sama dengan PBR dikali PA bersyarat BR per PB1 kali PA bersyarat B1 plus PB2 dikali PA bersyarat B2 plus dan seterusnya sampai dengan PBK dikali PA bersyarat BK. Untuk R sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai K. Ini adalah rumus dari teorema Bayes atau kaidah Bayes pada teori peluang. Contohnya, agar lebih mudah dipahami rumus tadi, 3 anggota organisasi A telah dicalonkan sebagai ketua. Peluang Pak Andi terpilih adalah 0,4. Peluang Pak Budi terpilih adalah 0,1. Peluang Pak Dedi terpilih adalah 0,5. Seandainya Pak Andi terpilih, kenaikan iuran anggota 0,5. Dan ketika Pak Budi dan Pak Dedi terpilih, masing-masing 0,3 dan 0,4. Pertanyaannya, berapa peluang Pak Andi terpilih setelah terjadinya kenaikan iuran anggota? Jawab, kita uraikan dulu satu-satu. A adalah kejadian di mana iuran anggota dinaikkan. B1 adalah peristiwa jika Pak Andi terpilih. B2, Pak Budi yang terpilih.
B3, Pak Dedi yang terpilih. Maka kaidah Bayes ini kita hitung dulu terpisah agar tinggal masuk saja ke rumus. PB1 dikali PA bersyarat B1 adalah 0,4 dikali 0,5 diperolehlah 0,2. PB2 dikali PA bersyarat B2 sama dengan 0,1 dikali 0,3 sama dengan 0,3. Selanjutnya PB3 dikali PA bersyarat B3 sama dengan 0,5 dikali 0,4 sama dengan 0,2. Maka PB1 bersyarat A sama dengan 0,2 per 0,2 plus 0,3 plus 0,2. Diperolehlah 0,285. Semoga dapat dipahami ya. Baik, kita masuk sedikit tentang permutasi dan kombinasi karena ini merupakan hal-hal yang sangat sering digunakan dalam peluang. Permutasi adalah suatu susunan yang dibentuk oleh keseluruhan atau sebagian dari sekumpulan benda. Permutasi adalah urutan unsur-unsur dengan memperhatikan urutannya dan dinotasikan dengan permutasi R dari N atau NPR tulisannya, yang artinya permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Rumusnya adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial. Contoh, 2 kupon lotre diambil dari 20 kupon untuk menentukan hadiah pertama dan kedua. Hitung banyaknya titik contoh dalam ruang contohnya. Atau hitung banyaknya titik sampel dalam ruang sampelnya. Maka permutasi 2 dari 20 adalah N-nya 20 faktorial per N dikurangi R. R-nya ada 2, berarti 20 dikurangi 2, 18. Maka 20 faktorial per 18 faktorial adalah 380. Kemudian ada lagi rumus sederhana untuk menentukan banyaknya permutasi. N benda dari N benda yang berbeda ada N faktorial. Contoh, banyaknya permutasi 4 huruf A, B, C, D adalah 4 faktorial. Menghitung faktorial semoga masih ingat ya, tinggal diuraikan sampai 1 ya, dan itu adalah perkalian. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 24. Perhatikan huruf yang ditulis merah. Bila suatu operasi dapat dilakukan dengan N1 cara, dan bila untuk setiap cara tersebut operasi kedua dapat dilakukan dalam N2 cara, maka kedua operasi itu secara bersama-sama dapat dilakukan dalam N1 dikali N2 cara. Contoh, banyaknya permutasi yang mungkin bila kita mengambil 2 huruf dari 4 huruf tersebut. Kemudian, banyaknya permutasi N benda yang berbeda yang disusun dalam suatu lingkaran adalah N-1 faktorial. Contoh, banyaknya permutasi 4 huruf A, B, C, D jika keempatnya disusun dalam sebuah lingkaran adalah 4-1 faktorial. Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Banyaknya permutasi yang berbeda dari N benda yang N1 diantaranya berjenis pertama, N2 berjenis kedua, NK berjenis ke K adalah N faktorial per N1 faktorial plus N2 faktorial plus dan seterusnya sampai plus NK faktorial. Itu rumusnya ya. Contoh, berapa banyak susunan berbeda bila kita ingin membuat sebuah rangkaian lampu hias untuk pohon Natal dari 3 lampu merah, 4 kuning, dan 2 biru. Jawabannya
9 faktorial per 3 faktorial plus 4 faktorial plus 2 faktorial sama dengan 1260. Selanjutnya kita masuk ke kombinasi. Kombinasi adalah urutan R unsur dari N unsur yang tersedia dengan tidak memperhatikan urutannya. Jadi perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi itu memperhatikan urutan, kombinasi tidak ya. Dan dirumuskan dengan banyaknya kombinasi R benda dari N benda yang berbeda adalah kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Maaf, ini tambahkan faktorialnya. Jadi rumusnya sama, tinggal dengan permutasi, kecuali masalah di penyebutnya itu ditambahkan dikali R faktorial. Contoh, dari 4 orang anggota Partai Republik dan 3 orang Partai Demokrat, hitunglah banyaknya komisi yang terdiri atas 3 orang dengan 2 orang dari Partai Republik dan 1 orang dari Partai Demokrat yang dapat dibentuk. Banyaknya cara memilih 2 orang dari 4 orang Partai Republik, kombinasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial. Ini faktorialnya ketinggalan lagi ya, tambahkan nanti sama dengan 6. Maka banyaknya cara memilih 1 orang dari 3 orang Partai Demokrat, C 1 dari 3, sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 min 1 faktorial atau 2 faktorial, sama dengan 3. Dengan menggunakan peraturan general yang tadi bertanda merah, maka banyaknya komisi yang dapat dibentuk dari 2 orang Partai Republik dan 1 orang Partai Demokrat adalah 6 kali 3 sama dengan 18. Baik, mungkin demikian yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf karena keterbatasan atau sering batuk-batuk tadi. Mohon maaf. Semoga dapat dipahami penjelasannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.